Kenapa lama tidak ngevlog? Nah, ini jawaban yang pertanyaan yang harus aku jawab untuk pertama kalinya ya. Aku udah off ngevlog itu berarti sudah sekitar berapa bulan? Hampir 6 bulan ya, mungkin hampir 6 bulan. Sekitar hampir 6 bulanan aku berhenti vlog karena bukan macet ide, tetapi aku memang benar-benar pengen tidak dikejar jadwal vlog, walaupun itu jadwal dari aku sendiri ya, tetapi kemarin lebih sibuk mengoptimalkan toko saya ini yang ada di rumah, yang alhamdulillah sudah jalan sekian lama, udah berapa, hampir setahun lah, selama pandemi ini setahun lebih lah mengoptimalkan toko, dan alhamdulillah jalan. Nah, yang belum tahu nih, tokonya namanya Young Youth Store. Kalau ada di Instagram itu namanya Young Youth Store. Kalian juga pesan di Shopee juga bisa, namanya Young Youth Store juga. Terus di Tokopedia namanya Tokopeduit. Nah, itu aku mengoptimalkan toko-tokoku ini. Dan juga ada bisnis-bisnis lain kayak sneakers. Nanti di yang sneakers kalian juga bisa tahu kok. Kadang aku update di story Instagram, oke? Nah, itu salah satu alasan pertama kenapa aku udah lama gak nge-vlog. Yang kedua, aku menghold hold semua projectku, baik di musik, yang lain-lain. Itu di musik seperti uh, banyak pertanyaan juga ya, salah satunya Yudi Doni Project, terus ada Day Band. Itu aku hold dulu karena memang ini persoalan teknis yang habis ini aku akan jelaskan. Oke. Terus yang ketiga adalah kemarin awal-awal aku stop ngevlog itu karena ada duka ya, berita duka bahwa salah satu keluarga dari istri meninggal, yaitu kakaknya istri. Jadi aku stop bener-bener ya, kena badai stres lagi, dan recovery dan akhirnya aman. Terus yang keempatnya, aku pengen sesuatu yang baru. Aku nggak mau monoton sebenarnya orangnya, tetapi aku pengen sesuatu yang baru. Kayak sepeda pernah aku vlogin ya, terus macam-macam, baik sepeda, terus thrift baju ini, dan macam-macam lagi. Kalau udah rame biasanya aku berhenti. Kayak sepeda itu awal-awal aku ngevlog bukan bosen, aku juga masih sepedaan, tetapi karena udah banyak yang ngevlog akhirnya aku berhenti, cari topik yang lain. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah aku tuh sebenarnya pengen bikin surprise atau semacam apa ya. Aku nggak mau banyak omong di YouTube ini, tapi aku langsung pengen ngeluarin sesuatu yang baik karya, baik yang lain-lain, itu pengen aku segera keluarin. Cuman ya memang harus step by step. Satu, teknis itu memang gak gampang, jadi memang harus membagi waktu, dan juga memang harus optimal hasilnya. Jadi aku juga gak pernah main-main dalam sebuah project. Oke, sekarang aku bahas, atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk di Instagram tadi aku bahas satu persatu. Poin pertama, aku akan membahas atau menjawab pertanyaan yang banyak banget juga tentang Yudi Doni Project. Nah, ini baik tadi di Instagram juga banyak yang menanyakan, dan jauh hari sebelumnya juga banyak yang menanyakan bahwa gimana kelanjutannya bang, dari Yudi Doni Project, terus gimana kelanjutannya sampai mana, terus kapan keluar album, kapan keluar single, kapan manggung sama Yudi Doni Project lagi, kapan bikin uh, live streaming lagi gitu kan. Banyak banget pertanyaannya yang tidak bisa aku jawab satu persatu karena aku memang belum bisa memiliki jawaban yang pas atau jawaban yang konkret yang sangat mewakili keadaan sekarang. Jadi Yudi Doni Project itu masih berjalan, masih intent. Dalam arti intent itu mengupayakan menyelesaikan albumnya ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mengupayakan menyelesaikan album Yudi Doni Project. Nah, dalam perjalanannya ini sebenarnya kalau kita bisa ibaratnya apa ya, membagi waktu atau memanajemen waktu, itu mungkin akan bisa
step by stepnya itu akan benar-benar lancar. Nah, cuman di sini memang ada beberapa kendala yang mungkin jadwal dan jam terbang masing-masing person itu tidak segampang yang kita planningkan. Jadi salah satu sebab ya teknis. Jadi kayak jarak ya, satu jarak aku sekarang di Sukabumi dan di Yogyakarta, Mas Doni, itu benar-benar bisa loh ternyata bisa menjadi sebuah kendala. Walaupun teknologi sekarang sudah maju ya, teknologi sudah maju, tapi problem solve-nya adalah sebenarnya bisa juga itu berjalan gitu kan, tidak usah dibikin susah atau dibikin pusing sendiri, tetapi asal kita bisa memanage jadwal tersebut. Nah, itu secara teknis. Yang kedua, selain jarak dan teknis itu jadwal. Kalau aku dari awal itu aku udah store semua materi lagu secepat waktu itu, cuman seminggu 2 minggu lah aku langsung selesaiin semua lagu-lagu untuk album YDP. Aku bikin guide-nya, sudah aku serahin ke Mas Hiro, dan itu sudah store semuanya. Terus tiba-tiba step by step lagi, proses lagi. Waktu itu Mas Acep ngisi drum di Bali bersama Mas Surya ya, di studionya Mas Surya ya. Di Bali sana Mas Acep mengisi drum, dan drumnya juga udah jadi. Itu step drumnya aja sekitar 1 bulanan lah, 1 bulan kurang lah. Nah, setelah jadi diblendkan ke Mas Hiro lagi, dan aku ngisi gitar. Nah, ngisi gitar lagi di Sukabumi waktu itu aku seminggu beres. Jadi gitar itu semua blok-blok gitar dan isian sudah aku isi. Dan sekarang atau kemarin-kemarin itu, beberapa bulan yang lalu, itu sudah masukin fase take vokal. Nah, disinilah take vokal ini yang akhirnya sampai detik ini belum bisa take vokal, mungkin karena Mas Doninya benar-benar sibuk ya. Sampai kemarin juga aku mudik di Yogyakarta itu cuman ketemu sekali, terus aku meeting sebentar, terus kita menentukan jadwal take vokal. Tetapi ya memang Mas Doni waktu itu memang juga masih banyak acara, mungkin karena dalam suasana lebaran, aku juga dalam suasana lebaran, jadi cukup bertemu sekali, terus menentukan jadwal, dan ya belum dieksekusi sampai sekarang. Nah itu, jadi mood itu juga berpengaruh, terus kesenggangan waktu itu juga sangat berpengaruh. Jadi dalam hal ini aku sendiri juga aku bisa memaklumi, tetapi walau bagaimanapun kalau memang niatan yang benar-benar kita perjuangkan, kita upayakan untuk supaya album YDP ini bisa keluar, ya aku pikir pasti bisa beres gitu loh. Tinggal gimana caranya mengupayakan tersebut, karena ini semuanya harus kerja tim, dan ya harus, kalau memang benar-benar niat memang harus jadi kan gitu. Nah, itulah yang bisa aku jawab untuk saat ini dari semua pertanyaan tentang YDP yang masuk. Aku jawab sekarang dengan lewat video ini. Semoga pertanyaan kalian semuanya itu terjawab. Nggak tahu, ada yang nanya apakah bubar. Nah, ini aku juga nggak bisa jawab. Sebenarnya kan lanjut apa bubar aku juga nggak tahu, karena memang kita sedang mengupayakan. Jadi yang sangat disayangkan, dan aku pengen benar-benar minta maaf kepada YD Friend dimanapun kalian berada yang sudah support dan sudah semangat dari kemarin menunggu-nunggu sampai akhirnya harus menunggu lagi. Ya aku minta maaf banget minta maaf. Semoga ya proses selanjutnya dilancarkan lah, tidak ada kendala lagi, dan segera dirilis, segera kalian bisa nikmati karya-karya tersebut. Hola guys, ketemu lagi. Sudah lama banget aku nggak ngevlog, dan di hari ini tadi aku memposting menanyakan kepada kalian semuanya, dan juga karena termotivasi banyaknya DM yang masuk, terutama ya komen-komen di YouTube, terus DM Instagram, itu banyak yang benar-benar ngechat bahwa kapan ngevlog lagi. Dan akhirnya tadi aku posting sesuatu di Instagram
untuk menanyakan balik, kira-kira apa yang harus aku upload lagi untuk vlog. Oke. Dan mungkin ini adalah awal aku akan mulai lagi. Jadi simak, tonton sampai habis. Di subscribe juga boleh. Oke. Gitu ya. Dan yang terakhir, buat semua timku di Yudi Doni Project atau di YDP yang nonton ini, semoga kita juga semangat. Sudah ditungguin banyak orang. Buat tim manajemen, buat tim player juga, dan semuanya ayo kita semangat, karena teman-teman YD Friend di luar sana atau yang nonton ini sudah pada menunggu. Terus kalau ada yang nanya kemarin itu lagunya gimana mas, bervariatif apa enggak? Nah, lagu-lagu di album YDP itu sangat bervariatif, banyak upbeatnya juga, banyak melonya juga, banyak yang mewek-meweknya juga. Jadi sebenarnya aku pribadi juga sudah nggak sabar untuk mengeluarkan itu, atau kami itu sudah nggak sabar untuk merilis tersebut. Cuman ya sekali lagi mohon doanya, semoga lancar dan semoga tidak terjadi apa-apa. Dan aku harap kalian juga selalu mensupport tanpa berhenti. Ya butuh kesabaran intinya. Gitu ya. Itu soal YDP. Dan ada yang nanya juga soal Dayband, apakah sudah bubar, cukup beberapa single cuman 3 single. Ada yang nanya, aku juga bisa jawab bahwa Dayband itu sebenarnya nggak bubar juga, baru aku freeze kan kemarin, sudah 3 single, dan ke depan mungkin akan ada lagi, tetapi aku belum tahu, karena memang lagu-lagu di Dayband itu benar-benar lagu yang butuh serba surprise gitu. Ibaratnya gini, ada lagu, dapat inspirasi untuk Dayband itu langsung aku rekam. Biasanya kayak gitu, prosesnya Dayband itu seperti itu, dari berbagai lagu, dan kayak lagu-lagu sebuah ibaratnya intuisi atau dadakan lah gitu, intuisi dadakan lah bisa dibilang seperti itu. Nah itu untuk YDP dan Dayband ya. Dan proyek yang lainnya aku juga sekarang dalam proses, dibantu teman-teman Jogja juga, proses menggarap beberapa penyanyi solo. Nah, penyanyi solo tersebut itu ada cowok, ada cewek. Nanti kalian bisa dengerin juga karya-karya mereka, dan disitulah ada karya-karyaku juga. Aku pengen menjadi seorang songwriter yang kalau bisa lagunya jangan nganggur. Laguku banyak banget. Makanya dari kemarin aku bilang, aku open siapapun yang akan bekerja sama dengan aku terkait lagu, mau membeli laguku, mau minta dibikinin lagu, atau sekedar kolaborasi, aku siap. Tinggal calling aja via DM dulu, serius, ya deal, kita berangkat. Misalnya mau kolaborasi, aku juga siap. Dalam sebuah perpanggungan kan aku juga udah bilang seperti itu. Tapi aku tidak ngoyo. Jadi kalau bener-bener kalian serius aja gitu. Kalau nggak serius ya mending nggak usah. Karena aku juga nggak ngoyo-ngoyo amat. Oke, mungkin vlog pertama ini setelah sekian lama off, aku akhirin dulu. Besok aku akan lanjut lagi menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Ada yang membahas tentang rig gitar, ada yang membahas instalasi apa aja sih yang dipakai saat manggung, gitarnya, efeknya, amplinya apa. Mereka pengen lihat itu, pengen dijelaskan sama aku. Oke, nanti aku jawab. Terus ada yang minta request juga keliling kota Sukabumi yang asik-asik. Oke. Terus ada yang minta juga cerita tentang masa lalu Seventeen yang lucu-lucu, yang seneng-seneng. Oke, nanti aku akan ceritain juga. Dan banyak banget pertanyaan yang akan aku jawab satu persatu dalam satu episode. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Udah lama banget tau nggak ngomong kayak gini ya. Tonton terus di video-video berikutnya ya. Support, semoga channel ini tambah besar lagi. Thank you.